Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 439, bertemu Victoria lagi. Untuk menyelesaikan uji coba bisnis, Jordan harus memberitahu semua orang di industri hiburan bahwa dia diam-diam adalah petinggi industri tersebut. Kali ini, acara pencarian bakat Idol Creation Camp secara mengejutkan berhasil menarik partisipasi 58 agensi hiburan di industri tersebut. Hampir semua instansi industri turut berpartisipasi. Itu seperti kompetisi bela diri. Jika Jordan dapat meyakinkan semua orang tentang identitasnya, itu sama saja dengan memberitahu semua agensi di industri hiburan bahwa ia telah berhasil. Itu akan menjadi dorongan besar dalam kemajuannya dalam menyelesaikan uji coba bisnis. Kapan kompetisi untuk Idol Creation Camp tahun ini akan dimulai? Tanyanya. Chelsea menjawab, sudah dimulai. Kami sudah selesai syuting episode pertama musim ini. Di mana lokasi syutingnya? Di wilayah timur Houston. Houston. Jordan ingat bahwa terakhir kali dia pergi ke Houston, dia ke sana untuk menghadiri sebuah pesta pernikahan. Dia jadi teringat Victoria. Bagaimana keadaannya sekarang? Setelah sadar kembali, Jordan berkata, saya punya saudara perempuan bernama Jenny, yang juga berpartisipasi dalam Idol Creation Camp tahun ini. Saya ingin melihatnya secara langsung. Chelsea, apakah kamu punya waktu untuk menemani saya? Chelsea mengangguk dan berkata, ya. Kapan kamu mau ke sana? Aku akan memesankan tiket pesawat untukmu. Maggie menimpali, aku juga ingin ikut. Sebagai kontestan pertama dan senior, tentu saja tidak ada masalah jika Maggie datang lebih dulu. Kate berkata dengan terkejut, aku juga akan ikut denganmu. Kebetulan aku sedang kekurangan teman dan akhir-akhir ini. Aku bisa memilih satu. Jordan dan dua orang lainnya terdiam. Kate sangat energi meskipun usianya sudah tua. Begitu Jordan kembali ke rumah, Lauren menceritakan masalah itu dan bertanya apakah dia ingin ikut dengannya dalam perjalanan ke Houston. Karena Lauren tahu bahwa Jordan sedang sibuk dengan urusannya, dia memutuskan untuk tidak ikut. Keesokan paginya, Jordan, Maggie, dan dua orang lainnya terbang ke Houston. Mereka berempat naik mobil ke lokasi syuting, yang berada di distrik Hoffman di wilayah timur. Lokasinya sangat bagus untuk pariwisata karena terdapat banyak taman hiburan di area tersebut, yang juga dekat dengan pegunungan dan sungai. Kota ini memiliki arsitektur bergaya Eropa dan bahkan sebuah kastil. Setelah masuk, seorang sutradara perempuan berinisiatif untuk menyapa mereka karena Chelsea telah memberitahu sutradara acara tersebut sebelumnya. Sudah lama kita tidak bertemu, Bu Adams. Apa yang membawamu ke sini? Chelsea adalah orang pertama yang keluar dari mobil dan berkata sambil tersenyum, Direktur Dev, saya tidak datang sendirian. Maggie turun dari bus berikutnya. Direktur, Dev, sangat gembira melihatnya. Wah, Maggie. Senang sekali kau ada di sini. Karena kau sudah berpengalaman, kau harus menyemangati juniormu nanti. Pada saat itu, Kate juga keluar dari mobil. Ketika Dev melihat Kate, dia berseru kaget, ya Tuhan, Tuan Adams. Wah, apa yang membawamu ke sini? Jordan pun berjalan mendekat. Dev melirik Jordan dan bertanya, apakah ini pengawal yang Anda sewa, Nona Adams? Kate memperkenalkan dengan hikmat, ini bosku. Apa? Chelsea menimpali, ini Ten. Jordan, bos J-Films. Dreams Entertainment hanyalah anak perusahaan J-Films. Dev terdiam sejenak. Dreams Entertainment sendiri merupakan perusahaan besar, yang di dalamnya banyak selebriti populer termasuk Maggie. Mengatakan bahwa ia terkejut saat mengetahui bahwa Dreams Entertainment hanyalah anak perusahaan dari perusahaan yang lebih besar adalah pernyataan yang meremehkan. Dia buru-buru memegang tangan Jordan dengan kedua tangannya dan berkata, senang bertemu denganmu, Tuan Stelle. Senang bertemu denganmu. Silakan masuk. Setelah masuk, Jordan bertanya, di mana Jenny? Maksudmu Jenny dari Kari Entertainment? Dia sedang berlatih di Dance Studio No. 2. Aku akan mengantarmu ke sana. Dev memimpin jalan dan mereka segera sampai di sebuah studio tari. Di studio itu, ada gadis-gadis remaja yang sedang berlatih tari. Begitu mereka melihat direktur utama program itu, kerumunan itu berhenti berlatih. Ketika orang banyak melihat Maggie, mereka berteriak lagi. Ah, Maggie. Idola saya sangat mengagumimu. Banyak pria yang membenci Maggie dan mempermalukannya karena skandal seks di mobil. Namun, banyak gadis merasa bahwa dia sebenarnya tidak terlalu menderita. Pada saat itu, Jenny yang berkeringat karena menari, bergegas mendekat karena terkejut ketika melihat Jordan. Jordania. Jenny melompat ke pelukan Jordan. Karena dia mengenakan baju ketat, lekuk tubuhnya tampak menonjol dan dia tampak sangat memikat terutama karena pakaiannya basah oleh keringat. Kontestan cantik lainnya penasaran tentang bagaimana hubungan Jenny dengan Jordan saat mereka melihat Jenny melompat ke arah Jordan tanpa mempedulikan hal lain. Siapakah pria ini? Mengapa dia masuk? Bukankah tempat pelatihan kamp penciptaan idol kita dilarang untuk orang-orang yang tidak relevan? Pasti pacar Jenny.
Tadi malam dia bilang kalau dia jomblo. Hah, munafik banget. Tiba-tiba, terdengar suara perempuan yang acuh tak acuh dan agak familiar. Hah, sudah kubilang sejak lama kalau Jenny itu cewek jalang yang selalu berpura-pura polos. Kalau kita nggak di sini, aku yakin mereka pasti sudah melakukannya di studio sekarang. Hahaha. Banyak gadis tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, Jenny yang baru saja memeluk Jordan segera berbalik dan menegur wanita yang baru saja berbicara itu. Victoria Clarke, siapa yang kau panggil wanita jalang yang kurang ajar? Kau wanita jalang yang tidak tahu malu. Siapapun berhak memanggilku seperti itu kecuali kau. Victoria Clarke. Jordan tiba-tiba tertegun mendengar nama itu. Namun, reaksi pertama Jordan adalah mengira dia mungkin orang lain dengan nama yang sama. Lagi pula, ada banyak wanita bernama Victoria Clarke di negara ini. Victoria memang menghilang sekarang, tetapi tidak masuk akal jika dia datang untuk berpartisipasi dalam acara realitas. Semua kontestannya adalah gadis remaja atau wanita berusia awal 20-an. Meskipun wajah dan bentuk tubuh Victoria tidak sebaik dirinya, dia sudah berusia 30 tahun, yang berarti mustahil baginya untuk mengikuti pertunjukan dan memulai debut sebagai seorang artis. Akan tetapi, meskipun benar-benar yakin bahwa Victoria tidak akan datang, dia tetap saja melirik gadis-gadis di sekitarnya dengan rasa ingin tahu. Dia ingin melihat seperti apa sebenarnya rupa gadis yang memiliki nama yang sama dengan Victoria itu. Ke-10 gadis itu semuanya mengenakan pakaian yang sama sehingga sulit baginya untuk membedakan mereka. Namun, Jordan membeku saat melihat seorang wanita tertentu. Dia memiliki bibir merah, hidung bengkok, dan wajah yang sangat familiar, yang telah dicium Jordan berkali-kali. Itu milik Victoria. Dia bukan gadis lain yang memiliki nama yang sama dengan Victoria melainkan Victoria sendiri. Menakjubkan. Jordan diliputi keresahan dan hampir tak dapat menahan diri. Ia bergegas untuk menggendong wanita itu. Semua orang tercengang. Dengan mulut menganga lebar, Dave berkata, Tuan Staley adalah bos di balik Dreams Entertainment. Jenny dari Kari Entertainment tampaknya sangat menghormatinya dan bahkan Victoria Clarke dari Watermelon Entertainment juga mengenalnya. Tampaknya dia benar-benar petinggi industri ini. Mengapa saya belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya?